Yang terhormat dan kami banggakan Ibu Kepala TK PGRI Raja Datu beserta Dewan Guru-Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul silaturahmi dalam acara diseminasi pengimbasan pemahaman modul budaya positif calon guru penggerak. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, termasuk umatnya mendapat syafaatul ummah darinya. Amin ya robbal alamin. Mengawali acara supaya berjalan dengan lancar, mari kita bersama membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala TK PGRI Raja Datu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala TK PGRI Raja Datu, Desa Raja Datu, Kecamatan Cineam, mengucapkan selamat banyak terima kasih kepada Ibu Epa Paujiatun yang telah lolos mengikuti program pendidikan guru penggerak dan menjadi calon guru penggerak angkatan 6 di TK PGRI Raja Datu. Selanjutnya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Epa Paujiatun yang akan melaksanakan pengimbasan pada rekan-rekan guru semua. Terkait dengan pengetahuan yang telah dia dapatinya selama mengikuti PGP. Semoga semua bisa menerapkannya di sekolah kita untuk memajukan pendidikan anak Indonesia, khususnya TK PGRI Raja Datu. Sekian sambutan dari Ibu supaya menjadi motivasi untuk kita semua juga menambah pengetahuan dan wawasan. Selanjutnya, mari kita simak bersama pemaparan dari Ibu Epa Paujiatun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu acara pokok materi yang akan disampaikan oleh Ibu Epa Paujiatun SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah berkenan hadir dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah sebagai bentuk pengimbasan saya terhadap materi modul ini dengan membagi pengalaman pemahaman saya terkait apa yang saya dapatkan selama mengikuti guru penggerak ini. Kurang lebih selama 2 bulan saya mengikuti program guru penggerak. Di sini saya bukan ingin untuk mengajari atau bukan yang ingin menggurui ibu-ibu semua, karena ibu-ibu semua di sini ibu-ibu yang hebat ya. Di sini kita akan berbagi saja, berbagi pengalaman, bersharing. Ya nanti kita akan pengalaman kita akan kita sinkronkan dengan apa yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak
sekarang ini, khususnya pada modul budaya positif. Nah, di sini ada konsep utama pada modul budaya positif. Apa saja? Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya di konsep utama modul budaya positif juga ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut ini adalah pokok bahasan yang akan kita berbagi pengalaman hari ini, yang akan kita sharing bersama-sama. Kita akan berkolaborasi bersama membentuk satu pemahaman. Nah, selanjutnya kita akan simak satu persatu. Pembelajaran pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pertama kali melihat atau mendengar kata disiplin, apa yang terbayang oleh ibu-ibu semua? Ada yang mau berbagi apa sih disiplin itu menurut Ibu Eni? Mungkin? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru, misalnya datang tepat waktu ke sekolah. Itu saja. Terima kasih. Yang lainnya mungkin apa itu disiplin? Ya, Bu Reti silahkan. Mentaati peraturan. Ya. Kata Ibu Eni tadi sebagai bentuk melaksanakan perintah. Kalau menurut Bu Reti tadi ada mentaati peraturan. Baiklah. Apa ya yang disebut dengan disiplin? Mari kita simak bersama-sama. Di sini ada kegiatan pemantik. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Di sini sudah ada berpasang-pasangan ya. Nah, coba Anda sebagai A, misalkan Ibu Tini dengan Ibu Haji Penti. Nah, Ibu Haji Penti sebagai A dan Ibu Tini berperan sebagai B. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Misalkan Ibu Haji kita kepalkan. Yang satu misalnya sebelah mana, yang posisi sebagai A mengepalkan tangan. Bayangkan di dalam tangan kita ini ada sesuatu yang berharga. Di dalam tangan kita ini. Nah, sekarang Bu Eni ya. Bu Haji, Bu Ani, Bu Aas memegang di dalam tangan kita ini ada sesuatu yang berharga. Nah, sekarang tugasnya yang B, temannya yang di sampingnya berusaha untuk membukanya. Nah, dengan cara boleh menghardik, boleh membujuk, boleh mengintimidasi atau memarahi atau menggoda, menggelitik dan sebagainya, bahkan mungkin menawari uang supaya membukanya. Nah, coba. Iya, betul. Kita coba ya, siap. Semua iya siap? Oh iya, ada yang tugasnya sebagai membujuk, ada yang sebagai mempertahankan. Ya, siap. 1, 2, 3. Membuka kepalan tangan Anda, mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan? Siapa tadi yang membuka kepalan tangannya? Buruk. Boleh bercerita buruk kenapa buruk sampai membuka kepalan tangannya? Boleh berdiri. Alasannya kita sesama makhluk manusia, kita saling membutuhkan satu sama lainnya. Mungkin jika suatu waktu kita membutuhkan sesuatu kepada orang lain, siapa tahu barangkali saya membutuhkan sesuatu, siapa tahu kan mungkin ya karena kebaikan kita apa gitu ya tidak susah ya insya Allah
sesama saudara, sesama makhluk manusia. Pertanyaan jawaban yang sangat bagus dan inspiratif. Kemudian siapa tadi yang tidak tergoda sama sekali? Oh boleh, Bu Eni, boleh bercerita Bu Eni kenapa kepalan tangannya tetap tertutup, tidak terbuka? Tidak. Karena barang yang saya pegang adalah menandakan bahwa saya punya pendirian supaya tidak diganggu oleh orang lain dan dibujuk oleh orang lain. Itu saja. Mungkin ada jawaban yang berbeda dari Bu Haji Peti karena tadi juga tentang mempertahankannya ya. Ya, silakan. Karena aku kuat mempertahankan diri demi kebaikan Siapa? kebaikan diri dan semuanya. Baiklah. Ya. Bu ketiga dari jawaban dari pernyataan tadi itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya. Karena setiap orang memiliki alasan masing-masing. Nah, dari kegiatan ini sesungguhnya siapa sih dari pertanyaan yang ketiga? Siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan itu? Siapa? Yang membujuk atau yang mengepal? Ya, betul sekali, yang mengepal, yang memegang barang berharga itu adalah yang memegang kendali, yang memegang kontrol. Karena yang memegang kontrol atas diri kita itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Karena bergantung pada diri kita sendiri, karena kita ini mempunyai kebutuhan. Ya, betul. Oke, selanjutnya makna kontrol. Tadi kita sudah tahu ya, yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Makna kontrol menurut Dr. William Glasser. Di sini ada dalam bukunya Control Theory merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apa sih yang terbayang oleh ibu-ibu? Guru mengontrol murid. Berhakkah seorang guru mengontrol muridnya? Berhak? Betul, berhak. Memang sekarang pertanyaannya begini, ibu tadi mengatakan kontrol itu, yang mengontrol itu, yang memegang kontrol itu diri kita sendiri. Terus, apakah guru itu boleh mengontrol murid? Sedangkan murid juga memiliki hak untuk mengontrol dirinya sendiri. Berarti bagaimana? Berarti Hanya mengawasi mungkin, Bu. oh, iya. Mungkin hanya mengamati atau mengisi. Ya. Menurut Dr. William Glasser ini, miskonsepsi ini ilusi guru mengontrol murid. Berarti guru itu tidak boleh mengontrol murid karena murid mempunyai tadi apa? Kebutuhannya sendiri. Iya, betul. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk mengikuti apa yang kita apa yang kita mau, apa yang kita perintahkan atau apa. Nah, di sini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Setiap murid berperilaku ini memiliki tujuan. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata ini hanya sebuah ilusi, Bu. Penguatan positif itu disebut efektif dan bermanfaat ini hanya ilusi, berarti tidak nyata. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol sama dengan yang seperti tadi. Jadi penguatan positif juga ini ada termasuk ke dalam sesuatu yang mengontrol, ya. Nah, dalam jangka waktu tertentu mungkin si anak akan akan merasa oke, saya akan dipegang kendalinya, dikontrol oleh ibu guru, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Paham tidak di sini Bu kata-katanya? Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ternyata itu ilusi.
rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, hati-hati berarti ya mengkritik, terus membuat orang itu merasa bersalah, membuat anak itu merasa bersalah dengan perilaku kita ataupun dengan kata-kata kita, itu akan membuat anak menjadi identitas yang gagal. Nah, itu ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka dan merasa rendah diri. Ya. Selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita guru boleh memaksa kepada anak? Tidak, ya, iya betul. Apapun sesuatu yang memaksa itu tidak baik. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat muridnya ini bisa berbuat sesuatu yang hebat. Sementara anaknya sendiri merasa tertekan, merasa terpaksa. Apakah akan berhasil kepada anak? Tidak, ya. Nah, selanjutnya di sini ada tabel dari merubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita bandingkan stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon dari yang pertama misalkan realitas atau kebutuhan kita sama, betul tidak kebutuhan Bu Haji Meti dan Bu Reti sama? Tidak, ya. Realitas bahwa kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bu Ayu, si Ahmad orangnya begini. Memaksakan kepada Bu Ayu bahwa Bu Ayu itu harus memiliki gambaran terhadap sesuatu itu sama dengan kita. Bisa nggak Bu Ayu menerimanya? Sementara Bu Ayu mempunyai pendapat sendiri, mempunyai keyakinan sendiri. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, sudah kita bahas tadi bahwa ya apapun perilaku baik buruk maupun perilaku baik itu semuanya memiliki tujuan. Ya, selanjutnya, next. Ya, disiplin positif. Nah, tadi sudah dibahas. Tadi menurut Bu Reti, disiplin itu adalah mentaati peraturan, dan kalau menurut Bu Eni tadi disiplin itu adalah melaksanakan perintah. Ya. Nah, dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan seperti yang tadi, untuk mematuhi peraturan, untuk melaksanakan peraturan. Nah, untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, betul tidak? Jadi Ibu Reti memaksa anak untuk mentaati peraturan, sementara peraturan itu apakah betul-betul berdampak kepada anak ataukah betul-betul anak bisa menerima peraturan tersebut? Nah, ya seperti itu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin lagi di sini ya. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri ya. Yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin ini timbulnya dari dalam diri kita, bukan dari dorongan luar, dari dorongan orang lain. Jadi disiplin ini harus ada pada diri kita, dorongan dari dalam diri kita, bukan kamu harus disiplin karena ada peraturan, kamu harus disiplin karena ada perintah, bukan. Jadi disiplin ini harus ada dalam diri kita sendiri. Menurut Dian Gosen, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar, bukan mematuhi ternyata ya, tapi belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin
atau murid atau pengikutnya di sini ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran ya di sini. Mungkin sehingga motivasi yang terbangun dalam dirinya itu adalah motivasi internal. Disiplin di sini dikonotasikan dengan disiplin diri. Ternyata Ki Hajar Dewantara dengan Dian Gosen ini bersepakat bahwa disiplin diri ini adalah seseorang yang berarti mereka ini bisa bertanggung jawab apa yang dilakukannya. Jadi bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, bukan apa yang sudah ada dalam dorongan luar tadi ya. Jadi beda ya antara motivasi dari diri dan motivasi dari luar. Ketika timbulnya dari diri kita ini, kita menjalannya dengan semangat, betul tidak? Semangat ya, iya, tidak terpaksa gitu ya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan pada saat ini. Ya. Mungkin sebelum-sebelumnya juga kita sudah, karena di jenjang TK ini adalah yang diutamakan adalah pendidikan karakter. Nama-nama karakter tersebut memang sudah melekat pada diri kita ya sebagai guru. Kemudian selanjutnya disiplin. Nah, tadi ada kata besar, garis besar disiplin. Nah, Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan tersebut mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Disiplin ini adalah kontrol diri yang memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini kita sudah mengenal saat ini adalah ada dalam profil pelajar Pancasila. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Tadi menyebutkan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan ya, dan Dian Gosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam dirinya untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu tadi nilai-nilai kebajikan universal. Sampai di sini dapat kita tarik kesimpulan berarti disiplin ini betul tadi yang dikatakan Ibu Eni dan Ibu Reti? Berarti salah ya. Yang tadi dikemukakan oleh Bu Eti dan Bu Eni lebih kepada kepatuhan ya. Sedangkan disiplin sendiri mempunyai arti adalah tadi belajar. Selanjutnya, nah, yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian ada restitusi. Nah, ini teori motivasi tadi sudah dikemukakan bahwa motivasi ini adalah apa? Sesuatu yang boleh Bu Ayu? Apa? Motivasi semacam penyemangat diri. Ya, gimana? Motivasi seperti penyemangat diri, mungkin seperti itu. Mungkin ada yang berpendapat motivasi itu apa? Motivasi memberi dorongan. Ya, memberi dorongan, betul. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar, ya, untuk melakukan suatu tindakan yang untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Next, Bu Ayu. Nah, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan
segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari luar atau yang lainnya? Atau karena diri sendiri? Diri sendiri dorongannya. Tentu jawabannya ada yang karena dorongan dari luar, ada yang juga dari diri sendiri. Ya betul. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa ketidaknyamanan. Betul tidak? Pernah nggak kita melakukan sesuatu karena ingin menghindari suatu ketidaknyamanan? Padahal itu tidak, menurut kita ini bertentangan dengan diri kita, tapi kita melaksanakannya karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Betul. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam konotasi kita sebagai pengajar, sebagai murid, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Motivasi murid melakukan disiplin diri ini karena takut dihukum. Dia melakukan sesuatu itu karena takut dihukum, ya, karena untuk menghindari hukuman, dan ini merupakan motivasinya dari luar, ekstrinsik. Berarti karena dia tidak ingin dihukum, berarti dia berperilaku melakukan sesuatu itu, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita berperilaku melakukan sesuatu itu karena ingin karena ingin imbalan, karena ingin penghargaan, ingin pujian, ya, ingin dipuji. Murid melakukan disiplin diri ini ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Contohnya ada yang boleh berbagi pengalaman di sini. Misalkan murid melakukan sesuatu karena ingin imbalan atau penghargaan, mau berbagi pengalaman. Seperti apa contohnya? Bu Marni, Bu Aas? Imbalan seperti misalkan bentuk apapun. Iya. Ya misalkan pengen dapat bintang 5, misalkan pengen dikasih uang, misalkan disuruh mau beli sesuatu, nanti dikasih Uang misalkan, ya. Nah, atau dikasih bintang, ya. Anak ini melaksanakan tugasnya karena ingin bintang. Ketika kita tidak menjanjikan memberi bintang, apakah anak itu akan tetap melaksanakannya dengan sepenuh hati? Tidak. Ya, ternyata itu merupakan motivasi jangka pendek. Jadi hanya waktu itu, hanya sebatas itu ketika kita menjanjikan penghargaan kepada anak, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik juga karena ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang apa sih kalau saya melakukan hal tersebut? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai kebajikan, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Berarti motivasi perilaku manusia itu ada 3. Tadi ada untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, atau karena dia memiliki kepercayaan dan nilai-nilai pada diri mereka, ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada tabel. Apa sih hubungannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ternyata hukuman ini diartikan sebagai identitas gagal. Kita tadi anak ya, tadi kita sudah bahas di awal,
ketika anak dihukum atau apa ya, dipaksa untuk mengikuti aturan dan sebagainya atau dihukum, itu ternyata bukan menuju identitas yang sukses, tapi menuju identitas yang gagal. Nah, apa yang identitas yang sukses? Nah, terbentuknya disiplin. Nah, disiplin ini termasuk ke dalam identitas yang sukses. Dibagi menjadi dua. Disiplin ini ada disiplin konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaannya hukuman dengan konsekuensi? Boleh ada yang berpendapat? Ya, gimana? Kalau konsekuensi akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan. Akibat dari tindakan yang dilakukan. Nah, hukuman itu adalah bersifat satu arah. Jadi misalkan guru menghukum murid, murid tahu nggak akan dihukum seperti apa? Sementara kalau konsekuensi ini kaitannya dengan kesepakatan. Jadi di awal itu anak sudah tahu, anak sudah tahu ketika anak akan melakukan kesalahan tersebut, anak tahu sebabnya akan seperti ini, gitu. Nah, ini memang konsekuensi ini dibuatnya oleh guru atau sekolah atau kelas, namun diketahui oleh anak. Sementara kalau hukuman ini tidak diketahui oleh anak, sudah ditentukan, betul. Jadi anak itu sepakat bahwa ketika saya merebut mainan, apa sih konsekuensinya? Gitu. Ketika saya berbuat kasar kepada anak, apa konsekuensinya? Nah, itu jadi sudah sepakat antara murid dan guru, sudah kesepakatan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Tadi ada hukuman. Nah, dampaknya ternyata hukuman ini menyakitkan, tidak nyaman dalam jangka waktu panjang, betul tidak? Ketika anak dihukum, mungkin anak akan merasa menjadi dendam atau hatinya akan sakit dalam jangka waktu yang lama, merasa sakit hati kepada kita, mungkin saja akan sampai dewasa nanti mereka akan tetap membekas dalam hati mereka, ya, dalam pikiran mereka. Apalagi dalam usia dini, apapun itu, memori anak ini sangatlah pesat ya, jadi ingat terus sampai nanti. Kemudian murid akan tersakiti, betul tidak? Akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif atau agresif meningkat, betul. Anak akan menjadi lebih agresif, bukannya akan menjadi lebih baik, malah akan semakin agresif. Dan hukuman ini bersifat memaksa, betul tidak? Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, dampaknya marah, rasa bersalah, rendah diri. Dan hukuman ini tadi sudah kita dibuat oleh guru. Sementara penghargaan, penghargaan ini ternyata tidak efektif, Bu. Kasih bintang 5, 4, 3, 2, 1 ternyata tidak efektif, tidak membuat memang anak akan merasa motivasi, tapi pada saat anak mendapat penghargaan, ketika sudah tidak diberi penghargaan, apakah anak tetap termotivasi? Nah, jadi ada jangka pendek maksudnya, ya. Kemudian merusak hubungan, sifat iri. Kamu mah dapat bintangnya 5, kok saya dapat bintangnya 2? Padahal sama-sama mengerjakan, saya juga mengerjakannya sampai tuntas, kamu juga tuntas, tapi kenapa kamu 5 dan saya 2? Misalkan seperti itu. Akan timbul rasa iri kepada anak. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas berhasil. Nah, ini kalau disiplin ini, dalam konsep disiplin ini dengan identitas berhasil apa saja? Tadi ada konsekuensi dan restitusi. Apa sih konsekuensi? Nah, disiplin konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek. Nah, dia akan merasa tidak nyaman, tapi bukan dalam jangka waktu yang panjangnya. Jadi jangka waktu pendek. Murid dibuat tidak nyaman. Tetap, Bu, ternyata konsekuensi ini membuat murid tidak nyaman, ya. Nah, terus perlu monitoring berkelanjutan.
dari dalam diri anak itu tidak, saya ingin berubah nih, saya ingin memiliki nilai kebajikan, karena terus saja ingin dimonitoring, perlu monitoring. Murid menghormati peraturan. Nah, di sini ada ya, murid menghormati peraturan. Murid akan menghormati peraturan. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ayo waktu kamu anak teh, kamu merenungi kesalahan anak teh. Karena saya ketika diberi konsekuensinya begini, udah di situ. Jadi saya waktu saya ingin ini salah, tidak boleh dilakukan kembali, tidak ada seperti itu ya. Terus kalau restitusi ini menguatkan dalam jangka waktu panjang, fokus pada pemecahan masalah jangka waktu panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, di sini dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan atau penegakan peraturan keyakinan kelas selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini hukuman tadi bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari pihak guru yang memberikan dan anak hanya menerimanya saja. Kemudian tanpa suatu kesepakatan ya. Kemudian hukuman diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Nah, berbahaya ya, sama-sama berbahaya, fisik maupun psikis. Kemudian murid disakiti oleh suatu perbuatan atau perkataan ya. Ketika guru menghukum, kadang-kala mungkin perkataan kita akan menyakiti perasaan mereka ya. Nah, kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, dibuat oleh pihak guru. Dibuatnya memang oleh pihak guru, namun diketahui dan disepakati bersama murid. Kemudian murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, terus kemudian terakhir murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Ternyata hukuman itu memberikan hukuman kepada anak ya. Hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, menurut Kohn tindakan belajar eta penghargaan, bukan penghargaan kita memberikan sesuatu karena anak belajar ya. Pengaruhnya tadi jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini yang paling ini ya. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Ya, iya betul, ketergantungan. Kemudian tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka apa yang akan terjadi? Bu Haji berarti ingin mengharapkan penghargaan, tapi Bu Haji ternyata tidak mendapatkannya. Bagaimana rasanya? Kecewa, menyesal, timbullah dia terkadang menyalahkan dirinya sendiri dan penyesalan timbul penyesalan pada anaknya gitu ya. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha lagi karena saya tidak mendapatkan penghargaan. Nah, terus penghargaan merusak hubungan. Tadi kita sudah ini ya sampai situ, ternyata penghargaan ini merusak hubungan. Contohnya tadi saya dapat bintang 5, saya dapat 2 dan temannya dapat 5. Nah, itu rasa timbul ini. Kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan. Terus ada penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Waduh, ini yang paling bahaya. Ternyata penghargaan ini bukannya meningkatkan kreativitas, malah mematikan kreativitas ya Bu ya. Nah, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluarnya kurang efektif ya.
Kemudian penghargaan itu menghukum. Nah, menghukum, wah ternyata selama ini kita menghukum anak, Bu. Kita dapat memberikan bintang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia misalkan dalam kegiatan meniru tulisan, kamu nulisnya yang banyak ya, sampai 10 jajar, nanti dapat bintangnya 5. Nah, gitu. Apakah kita kamu lebih banyak, semakin banyak nulis, semakin banyak bintangnya. Kasihan yang nulisnya 1 jajar, berarti dapat bintangnya 1 gitu. Itu ya, ternyata penghargaan ini menghukum. Kemudian motivasi dalam diri ya. Jadi motivasinya dalam diri intrinsik ya. Saat seorang anak belajar untuk pertama kalinya menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, maka akan timbul dalam dirinya, wah saya ternyata sudah bisa nih menghubungkan huruf-huruf. Jadi timbullah rasa dorongan dalam dirinya ingin maju dan terbangun motivasinya. Selanjutnya restitusi. Ibu apakah pernah mendengar sebelum ini? Apa sih restitusi? Belum, apa yang dimaksud dengan restitusi? Belum ya. Iya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahannya, namun mereka mempunyai karakter yang lebih kuat. Nah, menurut Gosen ya. Kemudian menurut Charles Gosen, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang saya inginkan gitu ya. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, gitu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu bukan dengan cara menghukum, tapi dengan melakukan restitusi. Restitusi ini orang yang bersalah maupun orang yang menjadi korbannya sama-sama diuntungkan. Kenapa? Karena timbul misalkan Bu Haji Penti dengan Bu Tini. Bu Haji Penti melakukan kesalahan kepada Bu Tini. Bu Tini korbannya dan Bu Haji Penti adalah pelakunya. Ketika melakukan restitusi ini, ketika restitusi dilakukan, korban juga Bu Tini malah diuntungkan. Karena apa? Karena ada tanggung jawab dari Ibu Haji Penti, dan tanggung jawabnya bukan dari kita dan bukan dari guru ataupun dari orang lain, tapi timbul dalam diri Bu Haji Penti sendiri. Oh, saya ingin memperbaiki kesalahan kepada Ibu Tini dengan cara, jadi ada caranya itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Iya, begitu. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nilai kebajikan yang tadi kalau profil pelajar Pancasila, ayo coba ingat-ingat lagi apa? Mandiri, berkebinekaan global, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, bertiga, bergotong royong, bernalar kritis. Oh, ya, bernalar kritis. Ya. Terus selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Yang membedakannya dengan program disiplin lainnya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Restitusi memperbaiki hubungan, betul ya. Jadi antara korban dan pelaku hubungannya akan diperbaiki. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, ketika tadi Bu Haji Penti ingin bertanggung
jawab atas kesalahannya kepada Bu Tini ini, kita hanya menawarkan, misalkan kira-kira apa yang akan Ibu Haji Penti lakukan kepada Ibu Tini untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi ini menguatkan, dan restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Selanjutnya, nah, pembelajaran ketiga. Wah, udah ketiga. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang boleh berpendapat? Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Boleh Bu Ani, kenapa? Kenapa? Kira-kira kenapa? Menjaga keselamatan diri. Ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Betul. Kenapa? Ternyata keselamatan dan kesehatan itu yang dijadikan nilai-nilai kebajikannya. Ngerti tidak, Bu? Paham tidak sampai di sini? Ternyata yang kita tuju ini adalah keselamatannya dan kesehatannya itu. Inilah yang disebut suatu keyakinan, kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, jadi kita tidak ada peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas ini? Bagaimana sih caranya? Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, misalkan bawa sampah kepada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa, Bu? Kesadaran diri. Karakter yang timbulnya. Cinta lingkungan, ya, cinta kebersihan, cinta lingkungan, betul. Terus kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Jadi tidak ada boleh, jangan, tidak boleh. Usahakan tidak menggunakan kata-kata seperti itu. Janganlah, gitulah, tidak boleh, ya, seperti itu, ya. Jadi tidak ada kata tidak boleh, janganlah. Jadi gunakanlah bahasa yang lebih apa ya, yang lebih bijak, yang lebih terserap oleh memori anak, gitu ya. Terus kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kenapa kita membuat keyakinan kalau tidak bisa dilaksanakan di lingkungan itu, ya? Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi bukan hanya gurunya, adik, kita buat kesepakatan ya, keyakinan kelas apa Bu? Ini dari gurunya. Nah, itu harus dari muridnya, ya, harus dari muridnya. Kita tampung berbagai ide, kemudian kita tampung, kemudian kita rangkum menjadi dalam satu bahasa. Misalnya seperti tadi, ada yang berpendapat, Bu, berbagi mainan, Bu, berbagi makanan, Bu, ini. Jadikanlah sama kita satu kalimat, ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya sudah keempat, ya Bu, ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih yang terlintas ketika mendengar kebutuhan? Bu Ayu, apa yang dibutuhkan, Bu Ayu? Yang dibutuhkan makanan, Makanan, iya. Pakaian, minuman,
tempat tinggal, untuk uang, iya. Iya, orang mempunyai kebutuhan dasar. Nah, ini ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, namanya survival, bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan seperti tadi uang. Ya, uang ya. Ya, seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan, ya, tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya pada saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Wah, ini beloved ya, beloved. Kita ingin kasih sayang, betul tidak? Betul. Ibu kepala ingin kasih sayang? Mau dong. Iya. Setiap orang ingin kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis ini masuknya ya, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Mungkin tidak kita hidup dalam individu tidak membutuhkan orang lain. Tidak ya, kita tetap membutuhkan orang lain. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh sekitarnya, oleh orang-orang di sekitarnya, ya, oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya. Pernah nggak ibu merasakan kebutuhan ini? Ingin diakui gitu. Nah ya, karena kemampuan kita, ya. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, Bu. Katanya ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal sesuatu yang baru dan merasa kecewa bila dia melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik, selalu ingin mencapai yang terbaik karena ingin diakui, ya. Kemudian selanjutnya ada kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan. Ibu-ibu ingin bebas? Ibu-ibu ingin bebas. Kebutuhan bebas ini ternyata tidak hanya diinginkan oleh orang dewasa, Bu. Orang murid-murid kita, anak-anak kita juga ingin kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, Bu. Otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, ya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru. Kemudian yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak juga butuh senang, bukan orang dewasa saja, ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Itu ada hubungan dengan kebebasan. Iya, kebebasan, saling keterkaitan, semuanya itu saling keterkaitan. Namun memang dalam hal-hal situasi tertentu, misalkan satu anak melanggar melanggar kesepakatan kelas, merebut mainan, kita tidak tahu motifnya apa, karena perilaku itu tadi kembali lagi mempunyai tujuannya apa. Sebelum kita mendeteksi anak, kesalahan anak, kita hubungkan dulu ke ini, apa sih yang jadi kebutuhan anak itu sehingga merebut mainan. Apakah betul-betul ingin mainannya? Apakah hanya ingin kesenangan? Apakah
kasih sayang? Apakah dia ingin kebebasan misalkan atau ingin penguasaan? Nah, kita jadi harus tahu motifnya gitu. Nah, ini kebutuhan dasar ini. Jadi saling keterkaitan. Ya. Nah, selanjutnya restitusi. 5 posisi kontrol dalam restitusi. Pada teori kontrol, Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan bahwa 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kira-kira posisi kontrol penghukum ini kita terapkan tidak, Bu? Pernah tidak menjadi posisi kontrol penghukum? Belum ya? Alhamdulillah ya, kita mah belum pernah. Iya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, orang yang melakukan pelanggaran atau buat oleh kita itu menjadi semakin merasa bersalah, Bu. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dan kalau kita merestitusi anak dengan membuat merasa semakin si anak merasa semakin bersalah, anak malah semakin tidak nyaman, Bu, bukannya senang gitu ya. Akan merasa semakin merasa bersalah dan rendah diri. Kemudian posisi kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif ya. Positifnya apa? Anak tidak tersakiti ya. Kemudian ada pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi ya. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah, yang terakhir ini sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kira-kira dalam 5 posisi kontrol ini, menurut Ibu mana yang lebih baik? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pemantau. Menurut Bu Ayu pemantau. Menurut Bu Ani manajer. Ya, manajer. Betul? Kalau kata menurut Bu Ani manajer? Ayo. Mana? Ayo. Penghukumkah, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Tadi kata Ibu Ayu pemantau, kalau Ibu Ani, Bu Reti manajer. Oke, dampak dulu kita lihat. Apa sih dampaknya pada murid? Yang pertama, kalau kita sebagai penghukum, anak akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, ya. Kemudian selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Anak akan merasa semakin bersalah, Bu. Akan merasa bersalah, identitasnya gagal, rendah diri, menarik diri dari lingkungan. Kemudian kalau sebagai teman, murid akan bergantung hanya pada satu orang. Nah, ketika Bu Reti, Bu Aas, misalkan Bu Aas melakukan restitusi dengan posisi teman, nah kemungkinan si anak ini akan terus saja bergantung kepada Bu Aas, satu orang, karena Bu Aas tadi menganggap anak itu teman, gitu posisi kontrol dalam restitusinya. Anak tidak akan mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Murid berperilaku balik hanya pada orang-orang tertentu saja. Kemudian kalau pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, tadi mungkin lebih ke konsekuensi ya kalau pemantau. Nah, ini jadi anaknya udah merasa bahwa dia salah meyakini, tapi tidak
lihat di sini ada tabel. Nah, ternyata di sini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Tadi eksternal itu adalah dorongan dari luar, kalau intrinsik itu dorongan dari dalam. Dalam motivasi eksternal ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Ada pada motivasi eksternal. Kemudian pada motivasi intrinsik hanya ada posisi manajer. Kemudian identitas gagal dan identitas sukses. Kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah itu sudah gagal, identitas yang gagal. Namun pada posisi teman, pemantau, dan manajer itu sudah mengantongi identitas yang sukses. Nah, di sini ada perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Nah, perilaku kontrol negatif tadi ada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kalau dalam perilaku kontrol positif itu ada teman dan pemantau. Kalau kontrol diri ini ada manajer. Jadi ternyata manajer ini yang paling baik, yang paling bagus untuk diterapkan oleh kita. Ya, motivasi intrinsiknya ada, identitasnya sukses, kontrol diri, ya seperti itu. Kemudian untuk kegiatan yang sudah tidak terasa ya, yang terakhir Bu, ini restitusi, segitiga restitusi. Tadi sudah tahu restitusi apa, posisi dalam restitusi itu ada tadi ada 5 ya, hukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, bagaimana pelaksanaannya restitusi ini? Nah, ternyata ada segitiganya Bu, pelaksanaan restitusi ini. Ketika anak melakukan kesalahan, maka kita gunakanlah restitusi. Ketika melakukan restitusi kepada anak, ternyata ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya apa? Langkah-langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas. Ya. Terus kemudian dalam teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi saling runtut ya Bu ya materinya. Ternyata kenapa tadi ada keyakinan kelas? Oh ternyata ada di restitusi ini kebajikan yang harus kita tuju, nilai-nilai ini yaitu keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Selanjutnya Bu Ayu lebih jelasnya di sini nih. Ketika menstabilkan identitas, ketika anak melakukan kesalahan, misalkan anak A memukul temannya, berarti mau memukul, pasti dalam keadaan emosi kan? Nah, kita akan bagaimana sebagai guru? Akan langsung menarik anak, ini kamu begini. Kira-kira anak seperti apa? Jadi yang pertama apa dulu? Merangkul, menasehatinya. Menurut Bu Alis merangkul, menasehati dan jadi langkahnya. Jadi langsung dinasehati gitu. Kamu jangan begini gitu. Ya. Pisahkan dulu. Oh, kata Bu Reti dipisahkan dulu. Tuh. Bayangkan anak yang sedang emosi langsung kita nasehati. Kira-kira anak menerima tidak? Tidak. Boro-boro ya Bu ya, boro-boro mau mendengar. Yang ada anak hanya amarahnya yang terus memuncak. Nah, jadi yang pertama kita lakukan ini stabilkan dulu emosinya. Ketika anak sudah merasa mereda emosinya, udah tenang, barulah di situ kita lakukan restitusi. Yang pertama begini, kita cari tahu dulu kebutuhannya itu. Dia melakukan perilaku ini kan ada tujuannya tadi ya. Misalkan perilaku baik ataupun buruk ada tujuannya. Ketika si A memukul si B pasti punya tujuan, betul tidak? Tujuannya apa? Kemana? Bisa jadi kan kebutuhannya karena ingin kesenangannya, karena ingin apa? Karena ingin diterima atau apa? Kan kita tidak tahu. Kita hanya menjudge anak, ini anak salah karena memukul, tapi tidak seperti itu. Kita harus perdalami lagi apa sih kebutuhan anak itu. Pertama, kita stabilkan dulu. Iya. Kenapa kamu begini? Betulkah kamu tadi
saya melakukannya, saya memukulnya ini. Karena saya begini, karena saya misalkan sakit hati dikatain apa gitu ya. Nah, di sini kita tidak langsung, iya kamu nggak boleh gitu, enggak. Tapi kita stabilkan dulu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Betul tidak? Bukan dia saja yang melakukan seperti itu, banyak orang lain yang melakukan, termasuk diri kita mungkin. Iya, ibu merasakannya. Kamu melakukan ini karena kamu bukan satu-satunya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, validasi tindakan yang salah. Nah, anak ketika melakukan kesalahan harus menjabarkan kesalahannya itu apa. Saya memukulnya Bu karena saya marah. Saya merebut mainannya Bu karena saya tidak diajak main. Nah, kan ada tindakan yang salahnya itu divalidasi. Ada di validasi tindakan ini kita akan temukan tantangan pertanyaan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Misalkan merebut mainan, merebutnya dengan paksa sampai temannya menangis. Kira-kira ada lagi nggak cara yang lebih efektif untuk mengambil mainan itu dengan tidak memaksakan? Atau kamu mainnya barengan gitu. Kalau memang ingin diterima oleh teman, coba kamu bermain bareng-bareng di situ. Tidak harus memaksakan mengambil mainan gitu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jangan lupa kita harus tahu alasannya ya. Nah, kemudian kalau sudah divalidasi tindakannya, yang salahnya itu kita barukan menanyakan keyakinan. Nah, tadi itu kita kan sudah membentuk keyakinan kelas. Kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk, yang sudah disepakati bersama oleh anak, oleh semuanya di sini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Saling menyayangi Bu. Itu sudah termasuk tidak menyayangi teman dengan merebut? Tidak. Nah, kembalikan lagi kepada keyakinan. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tentunya keyakinan itu harus menuju kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ya. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan membuat anak itu menjadi merasa gagal Bu, tapi jadikanlah anak itu suksesnya itu maksudnya berubah, belajar dari kesalahannya. Buatlah seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Betul tidak? Kita kembalikan lagi ke kebutuhan dasar dia. Apa yang kamu inginkan sehingga kamu berbuat seperti itu gitu. Ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti tadi, saya ingin disenangi, disayangi oleh teman, kan tidak harus merebut mainan, ya. Jadi kembalikan lagi seperti itu. Ada cara-cara yang lebih efektif, tidak harus merebut mainan seperti itu ya. Kemudian dalam sisi ketiganya menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tindakan laku yang salah telah divalidasi di sesi yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi bukan pada orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Seperti itu Bu ya. Nah, di sini alhamdulillah pembahasan kita sudah selesai dan turunlah hujan, masya Allah. Sekian pemaparan materi dari saya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita berkolaborasi, menyatukan pemahaman, ya, sharing, berkolaborasi, sharing, menyatukan pemahaman terkait dengan budaya positif. Nah, ketika langkah-langkah tadi itu kita terapkan di sekolah, maka insya Allah akan menciptakan lingkungan yang positif. Jika lingkungan positif sudah terbentuk, maka itu akan menjadi sebuah budaya positif.
Budaya positif itu adalah identitas, Bu. Identitas kita, identitas misalkan sekolah ini punya budaya yang positifnya, misalkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Itu sudah menjadi budaya, berarti itu sudah menjadi identitas yang menuju keberhasilan. Nah, demikianlah pemaparan dari saya. Semoga berkenan dan tidak menjadikan kita semua merasa puas ya Bu ya. Ada banyak ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya dapat kita sharing bersama-sama. Insya Allah di lain waktu dan di lain kesempatan kita akan berbagi kembali, sharing kembali. Terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir telah selesai berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses kepada Ibu Epa Paujiatun. Mudah-mudahan sukses selalu dan terus maju di dalam guru penggerak TKPG Raja Datu. Mantul. Nah, saya setelah mengikuti materi yang disampaikan oleh Ibu Epa sehingga menjadi motivasi bagi saya untuk menerapkannya di kelas TK PGRI Raja Datu. Semangat dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa mengikuti materi yang disampaikan oleh Ibu Epa, dan alhamdulillah juga saya menjadi semakin bertambah ilmu dan pemahaman dari yang Ibu Epa sampaikan, sehingga saya bisa menerapkan di sekolah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Epa atas ilmu yang telah Ibu Epa sampaikan, sehingga saya semakin paham, semakin mengerti. Dan saya juga sangat bersyukur memiliki teman. Sukses selalu dan semakin semangat lagi dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Epa dan terima kasih atas materi dan semua yang telah Ibu Epa sampaikan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara diseminasi ini dengan yang dipandu oleh Ibu Epa berjalan dengan lancar dan sukses. Yang tadinya aku kurang tahu, belum tahu, sekarang menjadi tahu. Semoga sukses terus Ibu Epa ke jenjang selanjutnya.